Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah dusun kecil yang dikelilingi hamparan sawah menghijau, hiduplah seorang gadis mungil bernama Aira. Usianya baru 10 tahun, namun matanya menyimpan luka yang jauh lebih tua dari umurnya. Ia sudah menjadi yatim piatu sejak usia 6 tahun. Ketika kedua orang tuanya tewas dalam kecelakaan perahu saat menyeberangi sungai yang tengah meluap. Sejak saat itu, dunia Aira berubah selamanya. Aira tinggal bersama neneknya yang renta, Maktun, di sebuah rumah kayu sederhana yang nyaris roboh dimakan usia. Dindingnya berlubang, lantainya berderit, dan atapnya bocor bila hujan datang. Namun bagi Aira, rumah itu tetaplah pelabuhan teraman. Hanya di sanalah ia merasa ada yang menyebut namanya dengan penuh kasih. Meski suara Maktun kian parau dari hari ke hari. Setiap pagi, Aira bangun sebelum matahari menyapa desa. Ia mencuci kaki di sumur, membantu menanak nasi, dan menyiapkan bubur untuk Maktun yang mulai susah menelan makanan keras. Ia tak pernah mengeluh, meski anak-anak seusianya masih sering bermain lompat tali atau kejar-kejaran di lapangan desa. Di sekolah, Aira duduk di bangku paling belakang. Ia anak yang cerdas, tapi terlalu sering menunduk. Guru-gurunya menyayanginya. Namun Aira tak suka menjadi pusat perhatian. Satu-satunya benda yang selalu ia bawa adalah foto ayah dan ibunya. Sudah kusam, terselip rapi di dalam buku tulis matematika. Setiap jam istirahat, ia duduk di bawah pohon mangga, memeluk buku itu, seakan tengah berbincang dengan orang tuanya. Ayah, Ibu, Aira belajar rajin kok. Aira jaga Maktun. Aira nggak nakal. Bisiknya pelan. Tak ada yang mendengar. Tapi Aira percaya. Angin yang berdesir pelan membawa suaranya kepada mereka di surga. Hari-hari Aira berlalu dalam diam dan tanggung jawab yang terlalu besar untuk anak sekecil itu. Namun ia tak pernah mengeluh. Ia melakukan semuanya sepenuh hati. Musim kemarau belum juga beranjak dari desa. Retakan tanah mulai menjalar di halaman rumah, dan sumur tempat Aira biasa mengambil air mulai mengering. Tiap pagi, ia harus berjalan lebih jauh ke sumber mata air di pinggir hutan. Ember di kedua tangannya tampak terlalu besar dibanding tubuhnya yang kurus. Namun ia tak pernah mengeluh. Suatu siang, ketika pulang dari sekolah, Aira mendapati Maktun terbaring lemah di lantai. Wajahnya pucat, napasnya berat, dan tubuhnya gemetar. Aira panik, tapi ia tahu harus tenang. Ia berlari ke rumah Bu Lela, bidan desa yang tinggal tak jauh. Tak lama, Bu Lela datang membawa obat dan selimut hangat. Maktun kena demam tinggi. Tubuhnya terlalu lemah. Ujar Bu Lela pelan sambil mengusap kepala Aira. Kamu harus jaga kesehatan juga ya, Nak. Aira hanya mengangguk. Malam itu, ia tak tidur. Ia duduk di samping ranjang Maktun, menggenggam tangan keriput yang dulu selalu menuntunnya saat takut gelap. Ia membasahi kain dengan air hangat, mengompres dahi neneknya yang terbakar panas, sambil bersenandung lirih lagu yang dulu sering dinyanyikan ibunya. Hujan akhirnya turun juga malam itu. Angin berdesir membawa aroma tanah yang lama haus. Tapi suara petir yang menyambar membuat Aira gemetar. Ia memeluk Maktun lebih erat, seolah memohon agar waktu berhenti. Di sela-sela hujan, Aira kembali menatap foto orang tuanya. Matanya basah. Maktun jangan pergi ya. Aira masih butuh teman. Keesokan harinya, Maktun belum juga bangun. Aira kembali memanggil Bu Lela. Setelah memeriksa, wajah bidan itu berubah muram. Maktun butuh perawatan. Kita harus bawa beliau ke kota. Aira terdiam. Kota, ongkos, ia bahkan tak punya uang untuk beli roti. Namun malam itu, sambil menatap langit yang mulai cerah, Aira membuat keputusan besar. Ia akan ke kota. Demi Maktun. Dengan tekad penuh, ia berkata dalam hati, Aira sanggup. Demi Maktun. Sepenuh hati. Pagi itu, langit masih kelabu saat Aira berkemas. Ia hanya membawa sebuah tas kecil berisi baju ganti, buku catatan, dan foto orang tuanya.
Ia titipkan Maktun pada Bu Lela sementara ia pergi ke kota mencari pertolongan. Air mata menetes saat ia berpamitan. "Mak, Aira pergi sebentar ya." "Demi Mak, Aira janji pulang," bisiknya sambil mengecup dahi neneknya. Perjalanan ke kota bukan perkara mudah bagi anak berusia 10 tahun. Ia menumpang truk pengangkut hasil panen, berjalan kaki menyusuri pinggiran hutan, dan bermalam di pos ronda pasar. Di setiap langkahnya, ia hanya mengingat satu hal, Maktun harus sembuh. Sesampainya di kota kecil, Aira kebingungan. Gedung-gedung tinggi membuatnya merasa kecil. Ia bertanya pada pedagang kaki lima, mengendap-endap masuk rumah sakit sambil membawa catatan berisi hasil pemeriksaan Maktun dari Bu Lela. Tapi saat petugas menanyakan wali dan biaya, Aira hanya diam. Ia menggenggam foto orang tuanya sambil menangis. Beruntung, seorang perawat bernama Mbak Diah memperhatikan Aira. Ia terenyuh melihat gadis kecil yang sendirian, kelelahan, dan tetap membawa berkas pemeriksaan neneknya dengan rapi. "Kamu datang sendirian, Nak?" tanya Mbak Diah lembut. Aira mengangguk. "Saya cuma mau nenek saya sembuh, Mbak. Saya nggak punya uang, tapi saya bisa bantu bersih-bersih rumah sakit. Saya bisa ngelap kaca, nyapu, ngepel asal Maktun bisa dirawat." Perawat itu terdiam. Ia kemudian membawa Aira ke ruang istirahat dan memberi makan. Diam-diam, ia mengajukan permohonan bantuan ke Yayasan Sosial Rumah Sakit untuk menanggung biaya pengobatan Maktun. Hari berganti. Aira tak pulang. Ia membantu membersihkan lorong-lorong rumah sakit, mengumpulkan tisu bekas, dan mencuci gelas di ruang perawat. Semua ia lakukan dengan sabar dan hati-hati. Meski tubuhnya lelah dan rindu rumah, Aira tetap tersenyum. Setiap malam, ia menatap foto keluarganya dan berdoa lirih. "Ya Allah, tolong sembuhkan Maktun. Aira nggak mau sendiri lagi." Dan untuk semua yang ia lakukan, Aira selalu berkata dalam hati, "Aira ikhlas, sepenuh hati." 2 minggu berlalu sejak Aira tiba di kota. Setiap hari, ia terus membantu di rumah sakit sambil menunggu kabar dari Mbak Diah. Rasa rindu dan khawatir kadang membuatnya menangis diam-diam saat malam. Tapi ia tahu, menyerah bukan pilihan. Suatu sore, Mbak Diah datang dengan senyum lebar. "Aira, Maktun sudah dibawa ke rumah sakit ini pagi tadi. Kami sudah tangani, dan kondisinya mulai stabil." Mata Aira langsung basah. Ia berlari menuju ruang rawat, menemukan neneknya yang terbaring dengan alat bantu infus. Namun kini wajahnya lebih tenang. Ia menggenggam tangan keriput itu, menangis tanpa suara. "Mak, Aira di sini. Aira tepati janji." Maktun membuka mata perlahan. Ia menatap Aira dan tersenyum lemah. Air matanya ikut mengalir. "Anak baik. Aira kuat ya. Mak bangga." Beberapa hari kemudian, Maktun diperbolehkan pulang. Rumah sakit dan yayasan sosial menanggung seluruh biaya karena kisah Aira menyentuh hati banyak orang. Bahkan, salah satu relawan menawarkan beasiswa untuk Aira, agar ia bisa terus sekolah tanpa harus memikirkan uang. Hari mereka pulang ke desa, langit cerah seakan ikut bersuka cita. Aira menggandeng tangan Maktun yang kini lebih kuat, berjalan di antara ilalang yang bergoyang lembut tertiup angin. Sesampainya di rumah, warga desa menyambut dengan pelukan dan senyuman. Mereka kagum pada keberanian Aira, gadis kecil yang melangkah sendiri, bukan karena ingin dipuji, tapi karena cinta. Kini, setiap pagi Aira menatap matahari dari jendela rumah mereka yang mulai direnovasi oleh warga. Ia kembali sekolah, kembali menanam mimpi. Ia tahu hidup tidak akan selalu mudah, tapi ia tak takut lagi. Ia telah melewati gelap dengan cahaya kecil dari hatinya sendiri. Cinta telah membuatnya bertahan. Bukan cinta besar yang megah, tapi cinta yang sederhana, tulus, dan tak bersyarat. Cinta seorang anak, sepenuh hati.